Kami dari kelompok 2 Teologi Sistematika C. Perkenalkan, nama saya Dewi Liu dengan NIM 71-2022-065. Saya Dewi Gawang dengan NIM 71-2022-015. Nama saya Ripka Silalahi, NIM 71-2022-233. Nama saya Mengsima Warnida Kabesi, NIM 71-2022-206. Saya Elvianti, NIM 71-2022-025. Nama saya Rifal Sau dengan NIM 71-2022-273. Saya Victor dengan NIM 71-2017-110. Saya Yendri Utemusu dengan NIM 71-2022-195. Saya Rian Baru Silaban dengan NIM 71-2022-196. Selamat menyaksikan! Pada hari Minggu yang cerah, ada suatu perkumpulan di sebuah gereja yang terdapat anak muda Kristen yang sedang berbincang-bincang dan beribadah. Dalam perbincangan itu ada 2 orang anak yang bukan berasal dari gereja Protestan yang ikut hadir dalam perbincangan serta peribadahan tersebut. Mereka bingung dengan pengucapan iman rasuli yang berbeda dengan gereja mereka, seperti ibadah yang dilaksanakan pada saat ini. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Setelah itu, mereka melanjutkan perbincangan mereka setelah peribadahan untuk menanyakan kebingungan mereka terkait iman. Tutar Minggu. Halo. Mari duduk. Teman-teman, aku boleh nanya nggak? Boleh. Kenapa harus ada kata am dalam pengakuan iman rasuli? Apa sih maksud kata am itu? Iya, soalnya tadi saya sama Dewi ini bingung. Jadi gini teman-teman, kalau di Protestan itu am itu adalah universal, yang artinya menyeluruh. Jadi gereja itu menerima keberadaan yang ada, keberadaan, sehingga gereja bukan lagi eksklusif atau tertutup, sehingga menjadi inklusif. Kak, tapi kan ada 4 ya kalau aku boleh tahu itu. Yang kedua itu kalau tidak salah tuh Esa sih ya. Esa tuh lah Sabtu gitu. Terus yang ketiga itu Kudus. Itu tuh ialah di mana menjaga integrasi gereja gitu, Kak. Oh, yang keempat itu apa sih, Kak? Yang atribut gereja, saya aku lupa, Kak. Jadi yang keempat itu adalah gereja yang rasuli, yang dimana dimaksud adalah gereja yang khas dengan otentik gerejanya itu sendiri. Oh, jadi gitu ya perbedaannya. Iya, Kak, gitu, Kak, perbedaannya, Kak. Oke, Kak, terima kasih ya, Kakak. Iya, Kak. Iya, Kak, sama-sama. Makasih, Kak. Kita pamit dulu ya, Kak. Iya, Kak. Pada suatu hari, ada beberapa mahasiswa yang ingin melakukan wawancara kepada warga suku Boti. Mereka melakukan wawancara sambil bertemu dengan masyarakat tradisional suku Boti di lahan pertanian milik mereka. Mereka melakukan wawancara dengan menanyakan bagaimana keberadaan gereja pada saat ini di kalangan mereka dan bagaimana respon mereka tentang 4 atribut gereja.
Permisi Pak. Selamat pagi Bapak. Permisi Pak. Selamat pagi. Pak, kami boleh meminta waktunya sebentar Pak? Ya. Kami ingin mewawancarai Bapak. Oh boleh. Ya, sepertinya kita di sana saja ya. Oke, siap Bapak. Ya Pak. Jadi di mana Bapak? Mari di sini saja. Oke, Karena kita rumah jauh dari tempat ini. Silakan duduk dulu. Ayo, Tidak apa-apa ya. Aman Ya, Bapak. Kita di sini saja. Ngomong-ngomong. Ya, ada apa itu? Ada apa? Begini Pak, perkenalkan dulu kami dari mahasiswa Fakultas Teologi Universitas Kristen Setiawacana. Pertama-tama kami mau memperkenalkan diri dulu nih. Saya Elvianti, teman saya ada Mengsi dan juga ada Kak Victor. Oke, baik Bapak. Jadi kedatangan kami ini untuk meminta waktu Bapak untuk berbincang-bincang untuk menambahkan informasi terkait penelitian kami, Pak. Iya Pak, apakah Bapak bersedia? Ya, silakan. Oh ya Pak, sebelumnya saya izin merekam ya Pak. Oke, baik Bapak, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Jadi pada masyarakat Boti Dalam memiliki keyakinan tersendiri yaitu halaika ya Bapak. Lalu bagaimana tanggapan Bapak sebagai masyarakat Boti Dalam tentang keberadaan gereja? Baik, tapi sebelumnya saya itu asli masyarakat Boti Dalam lebih tepatnya. Kebetulan tadi saya lagi habis berkebun. Maaf ya Pak, ganggu waktunya. Tapi tadi sudah ada pertanyaan dari kampus mana tadi? Setiawacana. Setiawacana. Universitas Kristen Setiawacana. Kalau ditanya, Bapak ditanya dengan keberadaan gereja. Kalau kami sendiri sebenarnya tidak masalah dengan keberadaan gereja. Karena sudah banyak teman-teman kami, saudara-saudara kami dari suku Boti Dalam yang mengikuti ajaran Kristen dan Katolik. Ada juga kebijakan kepala suku kami yang dimana kalau punya anak lebih dari satu, anak satunya lagi boleh sekolah. Karena kami di Boti Dalam ini tidak bisa sekolah karena kami harus mempertahankan budaya kami. Kami di Boti Dalam ini tidak ada modernisasi, tidak ada, kami tidak menggunakan HP. Jadi kebijakannya dari kepala suku kami boleh untuk keluar, boleh sekolah. Dan kebanyakan orang-orang yang sudah keluar mereka tidak balik lagi, mereka malah mengikuti kepercayaan Kristen, Katolik, dan Protestan. Jadi itu tidak menjadi masalah sama kami. Kami tetap menganggap mereka sebagai saudara dan tidak menganggap mereka jadi musuh. Dan kalau ditanya keberadaan gereja, kami tidak masalah dengan keberadaan gereja. Seperti itu. Oke Pak, tadi Bapak sempat menyinggung ya tentang tidak mempermasalahkan keberadaan gereja. Nah Bapak, sepengetahuan kami dari universitas kami sendiri itu, bahwa gereja itu memiliki 4 atribut, di mana gereja itu esa, yang artinya kesatuan gereja. Terus ada juga gereja yang kudus, mengenai kesucian gereja. Terus juga ada universalitas gereja, dan juga ada mengenai rasuli, keotentikan dari satu gereja atau ciri khas dari satu gereja. Menurut Bapak, apa tanggapan Bapak tentang 4 hal ini? Apakah itu harus diterapkan dalam setiap gereja atau gereja harus menghidupi keempat-empatnya begitu Pak? Oh iya, Nona. Kalau ditanya dengan Bapak seperti itu, Bapak tidak bisa jawab banyak-banyak. Karena Bapak tidak terlalu mengerti tentang itu. Tapi kalau menurut Bapak sendiri, gereja harus mengikuti itu. Karena apa? Ada kudus tadi Nona bilang tadi. Gereja harus menjaga kekudusannya. Kalau di kami, halaika, kami harus menjaga hutan untuk menjaga kekudusan halaika. Karena ajaran utamanya adalah menjaga hutan. Jadi menurut Bapak seperti itu.
kira-kira. Oh iya, terima kasih Pak untuk penjelasannya. Mungkin dari penjelasan Bapak ini bisa saya simpulkan kalau masyarakat suku Boti ini menerima keberadaan gereja di wilayah masyarakat suku Boti sendiri. Bahkan tadi Bapak menjelaskan kalau ada kebijakan ya dari ketua suku untuk keluarga yang mempunyai anak lebih dari 2 dipersilakan 1 untuk sekolah keluar. Dan juga Bapak menjelaskan kalau ada beberapa masyarakat yang sudah menganut agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik. Dan dari respon Bapak mengenai 4 atribut yang harus diterapkan dalam gereja, Bapak mendukung akan hal itu. Karena itu merupakan tanda untuk gereja mempertahankan kekudusannya. Mungkin seperti itu ya Pak? Iya, seperti itu Nona. Oke, mungkin terima kasih Pak atas waktunya. Sama-sama. Oke, baik Pak. Terima kasih. Ya. Minta maaf mengganggu waktunya. Iya. Terima kasih ya Pak. Selamat melanjutkan aktivitas Pak. Iya, mari. Kami permisi ya Pak. Mari Pak. Mari Pak. Kita harus Kami mengucapkan banyak terima kasih dan kami mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan dalam video. Berikut tugas akhir semester Teologi Sistematika kelompok 2. Terima kasih.